Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Murjiah SSI, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2023, Universitas Siliwangi, program studi biologi. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Gandrung Mangu. Untuk pembelajaran kali ini, saya mengambil materi tentang sistem pernapasan pada manusia kelas 8. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat. Ya, sebelum memulai pelajaran hari ini, ketua kelas disiapkan memimpin berdoa dulu. David. Bu Guru cek dulu ya, hari ini yang tidak berangkat siapa? Nihil. Semuanya berangkat ya? Iya. Kemudian tadi pagi yang piket sudah membersihkan kelas apa belum? Sudah nyapu? Lihat di bawah mejamu, di kolong meja ada apanya? Kemudian kelasnya sekarang coba semuanya berdiri sebentar. Semuanya berdiri. Bu Guru mau mengecek kerapian. Kemudian sebelum pembelajaran dimulai, kita membuat aturan kelas dulu ya. Jadi selama pembelajaran itu ada beberapa aturan yang kalian buat dan juga harus kalian patuhi. Kalau tidak dipatuhi berarti nanti ada konsekuensinya atau ada sanksinya. Misalnya apa? Selama pelajaran tidak boleh berisik, bercanda atau bergurau. Kemudian ada yang masih ingat pertemuan minggu lalu membahas tentang apa? Minggu yang kemarin sistem pencernaan dulu ya, kepada darah-darah, kemudian sistem pencernaan. Ya, setelah kita membahas sistem pencernaan sebelumnya, hari ini kita akan mempelajari tentang ini sistem pernapasan manusia. Ya, kalian bisa lihat di gambar seperti itu. Sejauh mana kalian mengetahui tentang sistem pernapasan ke belakang? Ya, nanti tulis saja nama dan kelas. Apa nilainya harus bagus, Bu? Tidak, ya. Ini sepengetahuan kamu saja. Kalian jawab sesuai dengan apa yang kalian ketahui, ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan bernapas? Kalian tiap hari bernapas kan? Tidak hanya setiap hari ya, tapi setiap saat. Ya, tuliskan saja di situ. Bernapas menurut kamu itu apa sih? Nah, yang kedua, sebutkan organ pernapasan manusia yang kalian ketahui. Seperti tadi organ pencernaan kan banyak ya, mulai dari mulut, kerongkongan sampai ke anus. Sama pernapasan juga. Yang kamu tahu apa saja tulis saja, setaumu. Ya, jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Ya, hasil post testnya sudah dikumpulkan. Tapi kalau dilihat rata-rata sudah betul ya. Bernapas adalah menghirup dan mengeluarkan oksigen dan karbon dioksida. Mengeluarkan oksigen dan karbon dioksida. Nah, kebalik ya. Kita itu menghirupnya oksigen, yang dikeluarkan karbon dioksida. Jangan kebalik, nanti kamu keracunan. Ini juga sama, ini jauharo. Mengeluarkan oksigen. Bernapas adalah menghirup udara setiap saat ya, Kalau kamu berhenti, iya. Nah, jadi sekarang hari ini kita membahas tentang materi dari sistem pernapasan manusia. Diharapkan setelah kalian melihat materi ini, kalian lebih paham apa sih organ-organ pernapasan dari manusia. Kalian perhatikan dan cermati video berikut.
Hai, perkenalkan, namaku Alve. Apa kabar kalian semua? Hari ini aku akan menjelaskan proses pernafasan pada manusia loh. Disimak ya. Pernafasan pada manusia adalah proses masuknya gas oksigen ke dalam tubuh kita dan diproses di paru-paru. Kemudian dikeluarkannya gas karbon dioksida setelah proses di dalam paru-paru selesai. Atau secara sederhana, pernafasan pada manusia adalah kegiatan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Dalam proses pernafasan, kita memerlukan alat pernafasan. Alat-alat pernafasan ini bisa kita singkat dengan hiteru, hi, hidung, t, tenggorokan, ru, paru-paru, hi, hidung. Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai ketika udara melewati hidung. Di lubang hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus. T, tenggorokan. Setelah melalui rongga hidung, udara akan melewati tenggorokan sebelum menuju paru-paru. Di tenggorokan udara melewati 3 saluran, yaitu faring, laring, dan trakea. Ru, paru-paru. Setelah di tenggorokan, udara akan menuju paru-paru. Namun sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati saluran yang bercabang 2. Kedua cabang tersebut dinamakan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru-paru sebelah kanan dan sebelah kiri. Bronkus bercabang-cabang lagi. Cabang yang lebih kecil disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus bermuara pada alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran gas karbon dioksida dan uap air dengan oksigen. Setiap kamu bernafas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru. Oksigen itu kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Fase pernafasan pada manusia terbagi menjadi 2 jenis, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi adalah proses ketika udara masuk ke dalam saluran pernafasan. Inspirasi terjadi saat kita menghirup udara. Fase ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari saluran pernafasan. Ekspirasi terjadi saat kita menghembuskan nafas atau mengeluarkan udara dari paru-paru kita. Pernafasan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada mempunyai proses seperti berikut ini. Inspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk akan terangkat dan rongga dada membesar. Tekanan udara dalam rongga dada menurun, sehingga terjadi aliran udara dari lingkungan ke dalam saluran pernafasan. Ekspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk mengendur atau disebut relaksasi, yang menyebabkan mengecilnya rongga dada. Pernafasan perut. Selama inspirasi, otot diafragma berkontraksi sehingga posisi permukaan diafragma menjadi mendatar. Akibatnya volume rongga dada dan paru-paru membesar. Sebaliknya, selama ekspirasi, otot diafragma mengalami relaksasi sehingga menyebabkan posisi permukaan diafragma menjadi melengkung ke atas. Akibatnya, volume rongga dada dan rongga paru-paru menjadi mengecil. Gangguan alat pernapasan dapat terjadi karena debu, asap, bau tak sedap, dan kuman penyakit. Ya, cukup ya. Ya, dari video yang dilihat tadi tentang sistem pernapasan, ada yang nyangkut apa tidak? Ya, paham ya? Nah, untuk lebih pahamnya nanti kalian akan melakukan diskusi. Jadi dengan melihat tayangan tentang sistem pernapasan, tadi ada beberapa organ pernapasan ya, dan juga jenis-jenis dari pernapasan. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini, jadi setelah mengikuti kegiatan hari ini diharapkan kalian mampu menjelaskan tentang struktur organ-organ pernapasan pada manusia dengan benar ya. Jadi ada penilaian apa saja? Penilaian sikap ya. Nah, jadi sikap kalian saat mengikuti pelajaran, saat berdiskusi. Ya. Kemudian karena prosesnya diskusi ada penilaian keterampilan. Jadi keterampilan kalian dalam bertanya, mengemukakan pendapat, berkelompok ya. Seperti itu. Jadi nanti dinilai, ada yang penilaiannya individu, ada juga penilaian ke kelompok. Kemudian nanti ada juga penilaian pengetahuan di akhir ya. Kalau tadi di awal kamu sudah pretest, nanti di akhir setelah pembelajaran selesai kita melakukan post test. Jadi setelah kamu mempelajarinya, kalau tadi jawabanmu masih kurang, tentunya nanti diharapkan setelah pelajaran ini diharapkan nanti lebih bagus nih juga kalian motivasi belajarnya lebih meningkat lagi ya dengan pembelajaran yang menggunakan teknologi seperti ini. Silahkan HP-nya diambil. Ya, nanti untuk orientasi masalah nanti videonya
Nah, Bu Guru kirimkan di grup ya. Ya, kalau yang tidak bisa lihat di HP, lihat di sini boleh. Pernahkah kalian mendaki gunung? Bagi yang memiliki Coba dicermati videonya, yang tidak bawa HP bisa lihat di depan. Puncak gunung yang tinggi. Nah, apa yang kalian rasakan setelah sampai ke puncak gunung? Selain senang, pasti nafas kita juga terengah-engah kan? Saat di puncak gunung, kadar oksigen semakin menipis sehingga pastinya kita mengalami kelelahan. Bagaimana kegiatan tersebut dapat mempengaruhi pernafasan? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi laju pernafasan manusia? Untuk menjawab permasalahan yang ada, silahkan diskusikan dengan kelompok kalian dengan menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di LKPD. Setelah ini, kalian akan dibagi menjadi kelompok. Ya, di situ namanya. Kelompok 1, Alfi, Sena, Ani, Rizky 2 ya. Udah, sekarang bergabung dengan kelompoknya. Kursinya dihadap-hadapkan. Pokoknya cari tempat yang nyaman. Di situ ada anggota kelompok, ditulis namanya ya. Nama lengkapnya ditulis. Yang kedua tentang petunjuk mengerjakan LKPD. Yang pertama, kalian baca di situ, mencermati tayangan video yang tadi sudah ada di depan. Bisa juga dilihat di HP kalian ya. Kalau lupa dibuka lagi, diputar-putar tidak apa-apa beberapa kali. Nah, setelah melihat tayangan video tersebut, yang kedua, nah berdasarkan video tersebut tuliskan inti permasalahannya. Ya, masalah dari yang ada di video itu apa sih tadi? Ya, ditulis ya. Nah, kemudian didiskusikan dengan kelompokmu. Nah, yang ketiga, nah berdasarkan video tersebut tulis nama organ-organ pernapasan yang lainnya. Ya, di situ sudah ada tabelnya. Kalian tulis di situ nama organnya apa saja, kemudian fungsinya apa. Ya, untuk diskusinya, Bu Guru kasih waktu 15 menit cukup? 20 menit ya. Kalau masih bingung bisa diputar lagi, Jadi kerjasama kelompok itu juga ada penilaiannya ya. Jadi kamu jangan mengerjakan sendiri, tidak percaya dengan temannya. Cari kalau tidak ada di buku, cari di HP kan ada. Sambil menunggu yang siap maju. Nih. Nah, ini ada ini nih. Nanti bisa diikuti kamu ya. Iklannya dilewati. Ini untuk menghafalkan nanti ke pena. Nanti sambil di rumah sambil mandi bisa nyanyi nih ya. Nanti dikirim lewat grup. Kalau lewat nyanyi kan biasanya lebih mudah menghafalkan ya. Bisa sambil diikuti. Nah, itu ada fungsinya juga ya. Menyaring udara. Ya, sekarang saatnya untuk presentasi. Tadi sesuai dengan kesepakatan yang di tengah-tengah dulu yang maju. Kalau dari depan biasa, dari belakang biasa. Nah, kita sambut kelompok 3 dulu. Tepuk tangan. Ya.
Ya. Perkenalan nanti semua anggota kelompoknya ya, dikenalkan. Ya. Yuk, si Rifki ikut maju semuanya. Sini ke tengah di sini. Orang usah minggir-minggir ke sana sini. Yang cowok di tengah. Oh, tiga-tiga ya pas ya. Ya selang-seling boleh. Yuk, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Nanti dari kelas 6A. Perkenalkan, nama saya Fikri Rizal. Perkenalkan, nama saya Jafari Nurhalidia. Perkenalkan, nama saya Indah Kusuma. Perkenalkan, nama saya Nita Nurhalidia. Yuk. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi. Ya langsung aja nomor 2. Berdasarkan tayangan video Yang lainnya mendengarkan. inti permasalahan kemudian diskusikan dalam kelompok. Saat mendaki gunung akan kesulitan bernafas karena kadar oksigen semakin berkurang. Berkurangnya oksigen menyebabkan tubuh kekurangan energi. Sementara tubuh memerlukan energi untuk bergerak mendaki gunung. Oleh karena itu, frekuensi pernafasan Agak ke bawah menjadi Mas biar naik. mukanya kelihatan. Nah, ya. Penyebab nafas ngos-ngosan yaitu obesitas, berat badan berlebihan, 2. Tidak terbiasa melakukan aktivitas, Ya. 3. Sesak nafas psikologis. Ya. Siapa yang mau baca? Joharo. Nama organ pernapasan lainnya. Pegang aja. Nama organ rongga hidung. Fungsi untuk menghirup oksigen dan saluran keluarnya karbon dioksida dan uap air. 2. Tenggorokan atau faring. Membawa makanan masuk ke dalam kerongkongan menuju lambung untuk diproses atau dicerna. 3. Pangkal tenggorokan atau laring. Menghubungkan tenggorokan dengan sistem pernapasan. 4. Sebagai jalur trakea sebagai jalur masuknya udara ke paru-paru. 5. Bronkus memastikan aliran udara masuk dan keluar paru-paru. 6. Bronkiolus untuk membantu proses distribusi udara di dalam paru-paru. 7. Paru-paru untuk menjadi tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. 8. Alveolus sebagai permukaan respirasi. 4 apa 5? Ya bertanya, ada yang mau menanggapi apa tidak? Ada yang mau bertanya apa tidak? Ya? Apakah ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tak, Itu Rizky Rizky Tegar. mau tanya apa? Oh nggak jadi, sudah paham tadi nggak paham terus tiba-tiba paham. Berarti tidak ada ya? Tidak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada diakhiri saja. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bagus sekali kelompok 1, kelompok 3. Beri tepuk tangan. Iya, yang mau maju lagi, cung. Ya kelompoknya Jingga. Ya silakan. Kelompoknya si Mas, kamu mau lewat dulu, kamu berdiri dulu ya. David, itu mau lewat dulu. Yang mau ngomong ininya dibawa. Pegang. Lengkap kelompoknya ya? Ya, dikenalkan dulu anggotanya siapa? Ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Jingga Natania. Saya Zaira. Langsung nomor berapa? Nomor 2. Berdasarkan tayangan video tersebut, tulis Yang lain memperhatikan ya, nanti nggak ada yang kemudian ditanyakan. diskusikan dalam kelompok.
Saat kita mendaki gunung, tubuh tidak mempunyai cukup waktu untuk menyucikan. Dengan kadar oksigen yang berkurang, kadar oksigen semakin menipis karena faktor tekanan udara. Rendahnya kadar oksigen bisa menyebabkan sel-sel di seluruh bagian tubuh tidak dapat berfungsi dengan normal. Berdasarkan video tersebut, tulislah nama organ-organ pernapasan lainnya beserta fungsinya. Nomor 1, rongga hidung. Berfungsi menghirup oksigen dan saluran keluarnya karbon dioksida dan uap air. 2, tenggorokan atau faring. Meneruskan udara setelah dari rongga hidung. 3, pangkal tenggorokan atau laring sebagai saluran udara. 4, trakea sebagai jalur masuknya udara ke paru-paru. 5, bronkius. Memastikan aliran udara masuk dan keluar dari paru-paru. 6, bronkiolus membantu proses distribusi udara di dalam paru-paru. 7, paru-paru menjadi tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. 8, alveolus mengambil oksigen yang masuk ke tubuh dan melepaskan karbon dioksida. Ada yang mau menanggapi apa tidak? Tadi kelompok 3 tidak ada yang menanggapi. Untuk kelompok 4 bagaimana? Ada yang tidak? Nah, ini ada yang mau bertanya, Mbak Alfi. Apa yang kalian rasakan setelah sampai ke puncak gunung dari video yang tadi? Apa coba? Rasanya bagaimana? Saat kita sampai di puncak gunung, tubuh mempunyai kadar oksigen berkurang yang saya rasakan adalah nafas terengah-engah terus dan kadar oksigen yang berkurang. Terus ada lagi? Bagian tubuh tidak dapat berfungsi dengan normal. Ya. Bagaimana? Sudah cukup jawabannya. Apa yang kamu rasakan tadi ketika kamu sampai ke puncak gunung? Nafasnya terengah-engah, kemudian kandungan oksigen menurun, dan juga ada beberapa anggota tubuh yang fungsinya berkurang. Seperti itu. Cukup jawabannya? Cukup. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Kalau tidak berarti ditutup. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 sudah maju semua. Hasilnya juga bagus-bagus sekali. Presentasinya bagus. Yang bertanya juga bagus, pertanyaannya tadi ya sudah bisa dijawab oleh teman-temanmu. Nah, dari hasil diskusi kalian, apa yang bisa kalian dapatkan? Kesimpulan apa yang bisa kamu peroleh dari apa yang sudah kamu diskusikan? Ada yang mau berpendapat? Dari 5 kelompok tadi, kan masing-masing sudah mempresentasikan hasilnya ya. Nah, kamu tadi sudah ada yang bertanya, sudah ada yang menjawab. Nah, berarti kamu sudah tahu apa? Saling menghargai pendapat. Kemudian dari hasilnya bagaimana? Hasilnya sesuaikah dengan perintahnya? Iya, bisa disimpulkan dari hasil diskusi yang pertama yang berhubungan dengan sistem pernapasan tadi apa? Sesuai dengan yang ditanyakan oleh Asri tadi apa? Asri pertanyaannya ya? Faktor-faktor yang menyebabkan yang mempengaruhi laju pernapasan. Karena tadi menurut video itu kan ada seseorang yang mendaki gunung dengan nafas yang terengah-engah ya. Ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju pernapasan tadi ada apa saja yang dijawab oleh Aini? Jenis kelamin, ternyata iya, usia, kemudian
Posisi tubuh. 1, 2, 3, 5. Nah, itu ke belakang, ke kelompoknya itu. Kelompoknya Jingga. Ini Bu Guru minta kalian mengisi angket motivasi belajar ya. Di centang-centang saja yang menurut kamu sesuai. Ya. Kelompoknya Jingga. Satu anak satu. Halim. Ya, Postes sudah mengumpulkan semua, angket sudah mengumpulkan semua. Ya, sebelum pembelajaran ditutup, kita refleksi dulu hari ini. Bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan apa tidak? Ya, lain kali kalau belajar seperti ini lagi lebih semangat ya. Ya, senang bawa HP? Senang, ya. Besok lagi? Kalau HP-nya dibawa terus, kasihan nanti ibu kamu di rumah. Ya seperti itu. Ya, dengan pembelajaran kali ini yang lebih menyenangkan, menggunakan banyak video, menggunakan HP ya. Semoga kalian menjadi lebih paham ya. Jadi tidak hanya senang karena bawa HP-nya, tetapi juga pembelajarannya mengenal lebih baik ya, seperti itu. Untuk pertemuan selanjutnya kalian belajar tentang masih tentang sistem pernafasan, tetapi tentang gangguan atau penyakit-penyakit yang ada pada sistem pernapasan. Seperti itu ya. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.